Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Erwan Sudiwijaya bersama rekan saya Budi Dwi Arifianto. Di hari ini kita akan mempresentasikan proyek pengabdian masyarakat kami di SMK Muhammadiyah Gamping. Oke. Maaf. Ya, ini dia judulnya, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Podcast. Nah, ini dia SMK Muhammadiyah Gamping. Jadi, pembelajaran online sudah mereka lakukan selama pandemi. Dan yang kami temukan itu materi pembelajarannya monoton. Jadi hanya modul dengan format PDF yang di-share ke siswa, dan siswa harus belajar secara mandiri, lalu mereka mengerjakan tugas. Dan kemudian dikirimkan melalui WhatsApp group tugasnya, dan dampaknya dari sini adalah turunnya motivasi belajar. Pada saat kami observasi, kami menemui kepala sekolah, Bapak Sarti, dan beliau bercerita panjang lebar bahwa di SMK Muhammadiyah Gamping, wawasan gurunya masih terbatas, terutama dalam pengembangan pemahaman teknologi. Yang kedua, rendahnya keinginan untuk mengembangkan diri. Ada yang mengembangkan diri, itu biasa didominasi oleh guru-guru muda. Mereka menggunakan handphone untuk membuat pembelajaran interaktif. Dan dari kalangan yang muda-muda ini, ingin memanfaatkan multimedia, memaksimalkan multimedia sebagai media pembelajaran. Nah, ini adalah purpose dari campaign kami. Challenge-nya mendampingi sekolah SMK Muhammadiyah Gamping agar memiliki media pembelajaran sederhana yang mudah diakses dengan hemat kuota. Dan pesan yang kami sampaikan di pengabdian masyarakat kami adalah tumbuhkan kedekatan emosional dengan media pembelajaran digital. Idenya adalah mengembangkan podcast sebagai media pembelajaran berbasis audio yang mudah diakses dan juga akan menimbulkan imajinasi bagi siswa. Solusi yang kami tawarkan ke sekolah yaitu mengadaptasi media pembelajaran ke digital, kemudian pemanfaatan media sebagai perantara atau sebagai perantara ya untuk menumbuhkan kedekatan emosional. Kemudian media pembelajaran digital ini harus sederhana, mudah diakses, dan juga hemat kuota. Metodologi kami dari tadi observasi untuk menggali problem, kemudian saat ini adalah workshop. Setelah workshop nanti ada instalasi studio podcast, dan juga pretest serta post-test. Jadi workshop-nya kami adakan dalam 2 sesi. Sesi pertama adalah pengantar, sesi kedua adalah latihan. Sesi pengantar penulisan naskah podcast. Narasumbernya adalah Dr. Fajar Junaidi, dan beliau menjelaskan materi karakter podcast sebagai media audio, serta bagaimana sebuah podcast bisa dijadikan inovasi media pembelajaran. Kemudian workshop yang kedua, latihan menulis naskah podcast. Narasumbernya adalah saya sendiri, Erwan Sudiwijaya. Jadi kami mengajarkan bagaimana membuat naskah podcast berdurasi 30 menit. Dan segmennya ada 5, yaitu pembuka, penutup, serta 3 segmen dari materi pembelajaran. Kemudian, setelah kami lakukan pelatihan, maka kami berharap program ini dapat sustain. Agar dapat sustain, maka kami menghibahkan studio podcast di SMK Muhammadiyah Gamping. Yang pertama bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi podcast. Yang kedua, kami bekerja sama dengan PCM Gamping untuk menginstal studio ini, dan kami harapkan guru dapat memproduksi podcast dengan mudah dan juga nyaman, serta kualitas podcast yang dihasilkan menjadi semakin baik dengan ruangan yang kedap suara dan juga mikrofon yang memang spesifikasinya untuk podcast. Ini adalah hasil post-test dan pre-test dari workshop.
Sebetulnya karena yang diajarkan didominasi oleh guru-guru muda, maka pada kesadaran konten audio sebagai media pembelajaran jarak jauh, di sini dari yang berwarna hijau itu pretest serta warna biru itu post-test, pergerakannya naik sih, tapi nggak terlalu banyak karena mereka sudah pada tahu. Terus kemudian kesadaran manfaat konten audio sebagai media pembelajaran jarak jauh, ini juga sama, di konten yang berwarna hijau masih ada yang belum tahu, kemudian berjumlahnya semakin sedikit dan meningkat di semakin banyak yang tahu. Terus kemudian penggunaan media perekam, ponsel sebagai media perekam untuk membuat konten audio sebagai media pembelajaran jarak jauh, ini juga guru sudah banyak yang tahu, walaupun setelah post-test lebih banyak yang tahu, dan di akhir kemampuan membuat naskah ini dari banyak yang belum tahu menjadi lebih banyak yang jadi bisa. Nah, kalau boleh disimpulkan dari sini, sedikit peningkatan. Jadi di sini guru-guru muda di SMK Muhammadiyah Gamping sudah biasa membuat pembelajaran multimedia. Oleh karena itu, mereka sudah sadar terhadap media digital. Yang kedua, mereka sudah tahu manfaatnya konten audio sebagai media pembelajaran. Dan ketiga, mereka juga sudah mampu sih sebetulnya memanfaatkan gadget untuk membuat media pembelajaran. Cuma media pembelajaran di sini ternyata masih freestyle. Jadi ya udahlah, yang bisa direkam, formatnya masih belum urut. Nah, di sini pada materi pembuatan naskah podcast terdapat peningkatan yang signifikan. Jadi Bapak Ibu guru jadi tahu kalau podcast ini sebetulnya bukan pengganti media pembelajaran, tapi sebagai pengantar yang memberikan preview untuk materi di pertemuan tersebut, dan buku tetap sebagai media utama. Namun karena previewnya bersifat audio, bisa memunculkan kedekatan emosional pada siswa. Baiklah, itu saja yang bisa kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.